القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang terus mengalirkan berbagai nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintahnya dan juga dimampukan untuk bisa meninggalkan segala larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah memberikan kita qudwah yang pantas untuk kita tiru dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita bisa selamat dalam menjalani di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat nanti. Hadirin sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang merayakan Idul Adha. Kita kenal dan kita bisa hayati bersama bagaimana potret kehidupan dari sebuah keluarga yang terus konsisten dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah kehidupan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam kondisi ringan ataupun dalam kondisi berat. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berbahagia dengan kelahiran putranya yang pertama yang bernama Ismail alaihissalam, Allah perintahkan beliau membawa istri dan anaknya Hajar dan Ismail untuk pergi menuju ke tanah Bakkah, tempat yang sangat sepi, sangat tandus, tidak ada pepohonan dan juga tidak ada cadangan air. Saat beliau hendak meninggalkan keduanya, Ibunda Hajar istrinya bertanya, "Mengapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya istrinya Ibunda Hajar bertanya kepadanya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." Dan dengan jawaban ini, istrinya yang telah tertanam ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, "Idzan la yudayya'ana." Kalau begitu, pastilah Allah tidak akan menelantarkan kita. Hajar tidak menyangka bahwasanya Makkah yang waktu itu tandus menjadi begitu makmur dan tidak pernah sepi sedikit pun dari orang-orang yang mengunjunginya dari berbagai belahan dunia. Mata air Zam-Zam yang Allah anugerahkan kepada keduanya, yang berkahnya terus mengalir
dirasakan oleh jutaan orang setiap harinya. Waktu itu beliau tidak menyangka dan tidak tahu bahwasanya air Zam-Zam segitu maslahatnya sampai hari ini dirasakan. Yang beliau tahu saat itu adalah beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehendaknya taat, dan yang beliau yakini adalah kesudahan yang baik adalah akan diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Sayyidina Ismail alaihissalam ketika beliau beranjak remaja sudah dapat pergi bersama kedua orang tuanya. Pada saat anaknya ini betul-betul menjadi penyejuk matanya, beliau bermimpi. Sang ayah diperintahkan, sang ayah bermimpi, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Kita dapat merasakan bagaimana beratnya ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Namun bagi beliau perintah Allah adalah segalanya, sehingga beliau pun berkata seperti yang dikutip di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fa'anzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian kita saksikan bagaimana respon dari seorang anak yang terdidik dalam keluarga yang mengusung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang dikutip dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat ayat 102. Sayyidina Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembelih putranya, beliau tidak tahu sebelumnya bahwasanya nantinya Ismail ini akan digantikan dengan seekor domba yang besar. Yang beliau tahu saat itu adalah harus menjalankan perintah Rabb-nya. Lalu Allah pun memberikan kejutan yang membahagiakan keduanya sebagai balasan dari kesetiaan beliau terhadap perintah Rabb-nya. Dan beliau pun meyakini bahwasanya kesudahan yang baik adalah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam ketika sebelumnya dia diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Di saat itu Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwasanya laut ini akan terbelah ketika laut dipukulkan dengan tongkatnya. Yang beliau tahu saat itu adalah ini adalah perintah Allah yang harus beliau tunaikan. Ini adalah perintah Allah yang harus beliau jalankan. Dan yang beliau yakini bahwasanya Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi masalahnya. Bagi Nabi Nuh alaihissalam pun sama, ketika beliau diperintahkan untuk membuat sebuah perahu di masa kemarau. Dan beliau pun di saat perintah ini turun, beliau tidak tahu bahwasanya akan datang banjir bandang yang menyelimuti bumi. Namun yang beliau tahu saat perintah itu datang adalah ini adalah perintah Allah dan ini harus beliau jalankan. Dan beliau pun meyakini bahwasanya kesudahan yang baik adalah bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jalan ini pula yang diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka adalah merupakan generasi terbaik umat ini. Mereka berjalan dengan menggunakan instrumen keimanan,
Semangat keimanan melahirkan roh-roh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semboyan bagi mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati, tanpa ada keraguan sedikit pun dan juga tanpa ada kecurigaan kepada syariat yang diterapkan. Karena mereka meyakini semua itu datang dari yang maha tahu dan yang maha bijaksana. Mereka tidak menyoal ketika turun perintah hijab, perintah jilbab kepada para wanita. Mereka pun tidak menyoal ketika turun larangan diharamkannya babi, atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang muncul dari jiwa-jiwa yang mereka ragu atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala larangan khamr itu datang dan diberlakukan dengan turunnya ayat larangan khamr, maka mereka pun mengatakan intahaina ya Rab, kami selesai dari minum-minuman keras. Tatkala turun juga ayat hijab kepada para wanita, para sahabiyat tidak meminta waktu, ya Allah tangguhkan agar kami buat dulu mode-mode yang bagus agar kami tampak cantik. Namun yang mereka lakukan ketika ayat ini turun, mereka langsung menyambar kain-kain untuk bisa menutupi auratnya mereka. Begitupun tatkala syariat jihad ditegaskan kepada mereka, meskipun mengundang risiko yang sangat besar, baik dari harta ataupun nyawa, mereka pun berangkat menunaikannya seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan ataupun saat merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah baik dalam kondisi ringan ataupun dalam kondisi berat, ini memiliki 7 tafsiran. Di antaranya yang pertama adalah makna ringan di sini bersemangat untuk untuk keluar melaksanakan jihad, karena semangat yang begitu menggebu, dan berat karena merasa ini sangat sulit. Kemudian makna yang kedua, adalah karena sedikitnya keluarga yang ditinggalkan, ini terasa ringan dan berat karena banyaknya keluarga yang ditinggalkan. Kemudian makna yang ketiga dari ringan yang dimaksudkan adalah ringan karena ringan persenjataan yang dibawa, dan berat karena memang banyaknya persenjataan yang dibawa. Kemudian makna yang keempat, ringan karena kendaraan yang ada bisa digunakan untuk melakukan jihad, dan berat karena dengan berjalan kaki. Kemudian yang selanjutnya, ringan karena masih merasa muda, dan berat karena mungkin kondisi sudah mulai uzur dan tua. Makna yang keenam, ringan karena bobot badannya kurus, dan makna berat yang dimaksudkan mungkin karena berat badan yang begitu berat. Kemudian makna yang ketujuh, ringan yang dimaksudkan adalah mungkin karena badannya sehat, dan berat mungkin karena badan yang sedang tidak sehat. Jadi makna daripada infiru hifafu wa thiqala ini mencakup kepada seluruh aspek. Ayat ini menampik alasan-alasan bagi orang-orang yang malas dan was-was. Para sahabat mampu menepis semua itu. Mereka pun mendengar dan mengatakan sami'na wa ta'na ketika perintah itu datang kepada mereka. Dan ini berbeda pada yang terjadi pada para ahli kitab, yang mereka mengatakan ketika turun perintah sami'na wa asaina. Begitu pula respon bagi orang-orang yang munafik, yang mereka mengatakan sami'na wa hum la yasma'un. Kami mendengar, padahal mereka tidak mau mendengar. Dan Allah mengingatkan ini, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang mereka berkata kami mendengar,
padahal mereka tidak mau mendengar. Itulah tipe-tipe manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tatkala merespon perintah dan juga larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita mawas diri di kelompok mana kita berada, mengikuti para nabi dan para sahabatnya, ataukah kita ini termasuk daripada seperti golongan daripada ahli kitab ataupun orang-orang munafik ketika mensikapi perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita mantapkan di dalam diri kita, di dalam sanubari kita, bahwasanya kecintaan kita kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan juga harta benda yang kita kumpulkan, kita letakkan di bawah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sangat mencintai istrinya, Nabi Ibrahim sangat mencintai anak beliau. Namun jelas kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dibandingkan kecintaannya kepada istri dan anaknya. Kecintaannya kepada Allah menyebabkan dia siap berpisah dengan apapun ketika perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bermuhasabah dan berintrospeksi diri. Jangan sampai hanya karena mencari harta yang tak seberapa, ibadah kita menjadi tak sempurna. Jangan sampai hanya karena istri dan anak yang tercinta, kita melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Jangan sampai hanya karena jabatan yang tidak lama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita abaikan. Semuanya kita cintai, namun ketahuilah dan hendaklah kecintaan Allah harus di atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita semua dari kesombongan dan pembangkangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa taat dan baik dalam kondisi ringan ataupun dalam kondisi berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh sayyidul musyaffi'in yaumal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.